Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita lagi di tempat yang luar biasa indah. Tempatnya namanya ini Agro Edu Park Pesantren Mabda Islam, dan kita lagi di tempat yang luar biasa, ada dikelilingi bukit-bukit, indah banget, ada pohon pinus, dan ini kita ada di Sukabumi, rekan-rekan sahabat-sahabat pesantren keliling. Jadi insya Allah kita mau nge-podcast nih, mau nanya ke orang yang luar biasa ini. Jadi kita kalau boleh kenalkan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kita beliau yang luar biasa, namanya Kang Uyung. Luar biasa, saya kasih ini karena luar biasa beliau ini. Beliau ini yang mengorganize tempat ini. Jadi sedikit kalau boleh saya sampaikan ke sahabat pesantren keliling, bahwa ini adalah salah satu ya Kang ya, dari tanah wakaf produktif pesantren yang ada di Mabda Islam Sukabumi. Jadi pesantren ini ada yayasan, sahabat pesantren keliling, namanya Yayasan Cinta Dakwah. Yayasan Cinta Dakwah. Yang di situ ada Abi Sandi, mungkin bagian foundernya Abi Sandi Noviandi namanya, Noviandi. Baik, jadi beliau kemudian ada pesantren yang menaungi santri-santri dan santriwati yang yatim piatu, yatim, yang di situ ada santrinya sejumlah 200 putra-putri dari SD, SMP, SMA sederajat itu Kang ya. Dan alhamdulillah mereka free, betul-betul gratis, luar biasa, dan itu enggak kurang dari sekian ratus yang harus habis tiap bulan untuk pergerakan pesantren yang luar biasa. Dengan ada di situ pendidik dan juga santri dan santriwati Kang ya. Nah disitulah pesantren dari yayasan namanya Cinta Dakwah ini. Kemudian pesantren itu memiliki divisi unit usaha kemandirian pesantren. Nah itu seperti itu, dari kemandirian pesantren itu ada unit usaha yang luar biasa, dan itu wisata. Wisata ini Masya Allah, beliaulah orang yang luar biasa bersama kita sambil santai gini Kang ya, nggak apa-apa. Dan kita tadi kenal beliau sebagai ini sahabat pesantren keliling, nama beliau Kang Uyung. Namanya aja kreatif ya, apalagi beliaunya, manusianya ini kreatif banget gitu. Karena kami kenal beliau alhamdulillah sudah lumayan lama, dan mungkin dari ini kita akan setelah ini mendengar beberapa hal yang kita akan berbagi dan juga belajar tentang, sekali lagi, bagaimana kemandirian pesantren dengan unit usaha Agro Edu Park ini. Kita akan menyimak dan bagaimana mendengarkan beliau, dan kita bisa mengambil pelajaran untuk rekan-rekan dan sahabat pesantren keliling yang memiliki pesantren dan juga ingin punya unit usaha untuk menumbuhkan pesantrennya. Insya Allah ini bagian dari pembelajaran yang kita dapat hari ini dari seorang yang luar biasa yang mengelola ini, bagaimana berjalan dan menghasilkan untuk support kegiatan pesantren beliau Kang Uyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Uyung. Jadi kebetulan saya di hampir 4 tahun inilah diamanahi untuk memegang salah satu divisi kemandirian pesantren di Yayasan Cinta Dakwah. Jadi di sini itu ada divisi fundraising, ada divisi operasional dan dakwah, ada divisi administrasi umum, ada divisi finance juga banyak juga ya. Dan saya kebetulan ada di divisi kemandirian pesantren. Jadi unit usaha kemandirian pesantren itu sebetulnya harus dilahirkan karena untuk menopang seluruh kebutuhan pesantren. Karena kan di sini rata-rata santri kita gratis ya. Oh iya betul. Nah hari ini dari mana dananya? Kita alhamdulillah disupport para donatur yang selalu istiqomah tuh dalam program, ada 10.000 per Jumat itu, per pekan ya, per pekan 10.000 per pekan setiap istilahnya Jumat berkah. Jumat berkah. Masya Allah. Jadi 10.000 itu bagi kami sangat bermanfaat banyak, karena dengan 10.000 kita bisa membangun gedung tadi hijau. Sampai namanya gedung hijau, namanya gedung 10.000. gedung 10.000, luar biasa kan. Dari 10.000, karena berarti umat ini kalau benar-benar bisa jamaah, dalam arti seperti yang kita tahu, kalau berjamaah itu akan bukan hanya 27 derajat pahalanya. Dalam konteks kemandirian pesantren juga sangat membantu Kang ya, sampai bisa menjadi gedung yang kita lihat tadi sangat 2 lantai ya. Kaitan dengan agrowisata ini, sebetulnya di kemandirian itu ada beberapa unit usaha nih yang kita kembangkan. Apa aja itu? Ada agrowisata, ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunan ya. Oh lengkap. Jadi ada produksi tahu tempe juga kita punya. Jadi sebetulnya kita dibangun itu pertama untuk kita berharap ke depan pesantren ini bisa mandiri, tidak selalu berharap kepada donatur yang selama ini membackup ya, dan mengcover urusan dana perputaran pergerakan bulanan. Dan kita saya diamanahi ini ada sekitar 5 hektar dari tanah wakaf produktif. Masya Allah. Ada 5 hektar ya Kang ya? Ya, ini 5 hektar yang kita kelola untuk dijadikan agrowisata. Masya Allah. Nah,
dari hasil yang kita kelola itu kita bagi tuh. Bertahap dari masuk yang ada input finansial ke sini, kita harus bagi untuk kepentingan dan pergerakan pesantren gitu kan ya. Ya, jadi kita terbagi tuh. Ada untuk pengembangan, ada untuk operasional dan untuk supporting pesantren. Oke, jadi mungkin pengembangannya juga cukup. Ya, yang jelas tidak lambat tapi juga cepatnya disesuaikan dengan kebutuhan memang pesantren yang memang banyak kebutuhan gitu karena dengan santri yang tidak sedikit tadi kan ya. Dan memang setiap tahun kita juga wajib memprogres nih bagaimana perkembangan agrowisata dan sektor-sektor lain gitu. Yang mengevaluasi itu dan itu wajib gitu kita. Dan alhamdulillah mungkin sektor-sektor unit usaha yang ada di Kemandirian ini semua sudah berbadan hukum. Oh, termasuk agrowisata sudah berbadan hukum berarti kan termasuk ini agrowisata. Kita sudah terdaftar di Dinas Pariwisata dan ya secara hukum berarti legalitasnya sahabat-sahabat ini juga perlu jadi pelajaran untuk semua pesantren dan lembaga pendidik yang mengembangkan Islam dalam arti syiar dan dakwah. Bagaimana selain unit usaha itu penting, tapi juga harus mikir Kang ya, bagaimana kita hidup di bernegara, ada di situ hukum dan sistem yang kita ikuti. Nah, dan ini diantaranya seperti di Mabda Islam ini dalam unit usaha Agro Edupak ini juga ada legalitas kan ya gitu. Alhamdulillah nih dengan adanya agrowisata ini ada nilai-nilai yang kita terapkan nih dari sisi dakwahnya. Jadi ketika pengunjung kita datang ke sini, mohon maaf misalkan ada yang tidak berhijab dan sebagainya, kita sudah edukasi itu di depan. Ada tulisan, ada banner ya. Wajib berbusana. Oh ya, itu aja udah jadi siar ya. Dan kedua tim kita juga selalu ngerespon mereka tuh, minta izin, mengingatkan, minta izin dan kita siapkan. Masya Allah. Jilbabnya. Ketika ada yang suka, ya saya persilahkan bawa pulang. Betul. Jadi ini kan satu nilai dakwah lah. Luar biasa. Dan ini yang ingin dibangun terus di sini. Jadi ingin menjadi bahwa ini ikon edukasi yang berbasis betul. Gitu, pesantren. Karena kita berdampingan dengan pesantren. Dan memang tujuan kita adalah bagaimana kita menghimpun anggaran ini sebetulnya untuk supporting pesantren sebetulnya. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Dengan adanya seindah ini, pohon pinus ini dulu ceritanya gimana Kang? Maksudnya apakah sudah ada sebelum pesantren kemudian menjadikan ide untuk mengembangkan ini, ataukah bagaimana Kang? Bukit ini dulu gimana kisahnya sehingga menjadi area yang bisa untuk wisata dengan berapa lebar itu? 5 hektar. Ada 5 hektar sahabat pesantren keliling. Ya. Gimana Kang? Jadi cerita awalnya memang pesantren ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat nih. Betul. Dan lahan-lahan ini sebetulnya lahan yang dibeli oleh pesantren. Daerah mana ini Kang? Daerah Pasir Gede. Pasir Gede, Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Jadi ini pohon-pohon ini memang sudah ada sejak lamanya gitu. Ketika sudah kita bebaskan dari programnya lahan wakaf produktif, kita ada di program lahan wakaf produktif, sehingga inilah yang kita manfaatin gitu untuk menjawab bahwa lahan produktif itu bisa digunakan dan bisa dikembangkan, bisa punya nilai manfaat yang besar kan gitu ya. Kalau dibiarkan tempat ini sebenarnya nggak ngasilin apa-apa, atau mungkin ada tempat lain bahkan mohon maaf pesantren yang punya seperti ini tapi tidak terpikir untuk bagaimana meng-create sehingga menjadi sesuatu yang bernilai kan gitu Kang ya. Kan banyak lahan yang asumsi kita masih lahan wakaf itu lembaga, tanah kuburan kayak gitu kan ya. Iya betul. Jadi nilai-nilai itu ya nilainya lebih kepada yang itu aja Kang ya gitu. Tapi kreativitasnya, inovasinya kurang ya. Coba kita kembangkan, ya alhamdulillah mungkin sampai saat ini banyak lembaga-lembaga yang akhirnya memilih tempat ini untuk menambah pengetahuan siswa. Karena kan di sini temanya edukasi, jadi bukan hanya ini saja, tapi di sebelah sana ada mini zoo. Ini ada kebun kebun pinus dengan segala hawa yang sejuk, air yang asik ya kan ya, adem banget airnya sahabat pesantren keliling. Dan betul-betul indah karena kita ada di bawah pohon yang besar-besar, pohon pinus, jadi indah banget untuk camping keluarga, untuk acara kantor, perusahaan ya kan ya. Sambil nginap dan camping ground istilahnya bisa gitu. Ada lahan futsal juga dan ada tempat kuda kan ya sana ya. Ada tempat berkuda, stable ya, bahkan punya stable, namanya apa kan stablenya? Mabda Stable. Keren banget sahabat pesantren keliling. Dan kita kalau ke sebelah kanannya ada mini zoo ya kan ya, ada aula. Yang lagi pengembangan budidaya anggur. Sekarang budidaya anggur, kemudian peternakannya ada apa aja kan? Ada itu kan biasanya kita setiap tahun juga persiapan untuk supply penyedia kurban. Jadi kalau udah dekat Idul Adha
kita jadi bagian yang supplier istilahnya. untuk Itu kambingnya kan kambingnya. ya. Sapi mungkin ada juga. sapi ada. Kita Sapi daging apa perah? daging. Oh, sapinya Dan sapi sekarang daging. juga lagi sahabat. pengembangan sapi perah juga. Oh, sekarang pengembangan dari sapi daging sahabat pesantren keliling ke Sapi sapi perah juga. Itu di sebelah sananya dari lingkungan yang kita bilang di depan kita ini ada mini zoo kan ya. Ada mini zoo. Jadi ini sih dengan total berapa ya? 5 hektar. Ya, sebetulnya tanah yayasan ini ada 17 hektar. Luar biasa. 17 hektar yang dimiliki oleh yayasan. Ya, secara umum ya. Secara umum. Kumpul semua di sini kan? Hampir kumpul semua. Hampir semuanya di sini. Ada di bagian sektor lain dipakai masjid besar, ya, yang masjid peradaban masjid peradaban Islam tadi ya di sana. Terus ada tempat-tempat asramanya putra putri Oke. untuk pendidikan pokoknya ya. Iya betul. Nah ini 5 hektar yang perangkat yayasan itu pohon. 5 hektar itu termasuk pohon pinus sama mini zoo dan Ya. peternakan, perikanan, perkebunan tadi. Sahabat-sahabat semuanya lah ya. Iya. Lembaga-lembaga yang melihat tayangan ini, Iya. mudah-mudahan nih dimanapun berada, kalau ingin berbagi dengan kami, Iya. jadi kalau kita itu selain wisata mungkin ada sedekah. Betul. Berwisata dan beramal istilahnya Beramal, gitu. ya. Beramal soleh maksudnya Karena sahabat kita kumpulin pesantren. dananya, nanti kita bagi untuk pengembangan lembaga dan untuk pengembangan kemandirian. Wakaf produktif lah istilahnya. Jadi banyak keberuntungan lah. Betul. Jadi Anda berwisata, Anda beramal istilahnya sahabat pesantren keliling. Dan Jadi ini luar bahkan biasa. lahannya dari para donatur kita. Iya betul. Lahannya juga bermanfaat, amal solehnya para musinin, para donatur. Kemudian juga orang yang datang ke sini juga masih bisa terus berkontribusi. Bukan hanya ikut di Jumat Berkah yang tiap pekan tadi 10.000, tapi lebih dari itu bisa sambil menikmati bersama keluarga, bersama rekan kantor dan juga gathering secara apa saja Kang ya. Mau acara apa aja bisa di sini dan luar biasanya sahabat pesantren keliling bisa itu semua bernilai makna. Nah, dalam arti bermakna Kang ya. Karena sifatnya bukan hanya mengeluarkan materi saja tapi mendapat feedback berupa amal soleh tadi Kang. Dan satu lagi, lahan ini memang bagian dari prosesnya belajar para santri. Oh, insya Allah. Karena Tempat edukasi. tempat kan ya? edukasi. Betul, Dan Masya sekarang juga beberapa sektor unit kemandirian Ya. sudah banyak melibatkan santri. Allah. Luar biasa. Jadi santri-santri yang apa dewasa aja tuh Kang? yang sudah kayak stable itu, Ya betul yang kuda itu ya. Nah, Yang kemarin ya kita santri kita udah ada yang groom, bisa Betul. groom, grooming ya. grooming, terus segala hal lah manajernya Betul. hampir santri yang megang. Luar Dan biasa. beberapa sektor lain juga. Jadi ketika wisata ini ramai, kadang kita melibatkan santri untuk pelayanan. Pelayanan. Jadi Iya. santri sambil belajar di sini menghafal Quran, Iya. kemudian belajar ilmu agama, mereka juga dapat jiwa-jiwa dan nanti penempaan secara entrepreneurship ya Nah, Kang? gitu. Dan ini luar biasa. Jadi kalau tempat lain mungkin ada atau belajar untuk teori, di sini lebih kepada praktek kan ya. Praktek, Dan karena- itu luar biasa. Udah lengkap lah kata Iya, lembaga betul. lain mah. Mabda mah dibilang sudah hampir lengkap laboratoriumnya kan. Masya, karena lingkungannya mendukung. Betul, luar biasa. Jadi seperti itulah. betul, betul. Jadi lahan ini, lahan warga masyarakat sekitar sini yang memang dibebaskan kita beli betul. bertahap sebetulnya. Iya, betul. Sehingga sampai tahun sekarang itu ada total sekitar 17 hektar yang kita miliki lah. Masya Allah, dari 5 hektar yang diperuntukkan untuk wisata dan juga untuk perkebunan, pertanian, perikanan, dan itu menjadi tempat yang memberi kontribusi terhadap pesantren, Iya. yang menghidupi pergerakan istilahnya untuk pesantren juga istilahnya dari 5 hektar ini tempat edukasinya Iya. para santri ya gitu kan ya. Santri dan umum lah. Dan umum ya kan, Nah, akhirnya yang umum juga datang sambil berwisata sambil beramal. Iya. Jadi kebetulan kita alhamdulillah nih bisa banyak pernah mengelola kegiatan berbagai aktivitas lah di Iya. lembaga pendidikan. luar biasa. Manasik haji, Di sini ya, peragaan Kang? manasik tuh. Di sini mana sih kan? Kemarin peragaan manasik tuh. tim Paudi kayak gitu ya? Paudi, ya. Oh, luar biasa. Terus ada pramuka Pramuka. kita kelola di sini. Iya. Terus Dan itu banyak pasti kan ya? banyak berbagai kegiatan pokoknya berbagai lembaga-lembaga. Alhamdulillah kita bukan hanya kota kabupaten Sukabumi itu Betul. banyak kemarin dari Tangerang. Oh, sampai Jakarta, bukan hanya Bandung, Sukabumi. gitu loh. Tapi dari Bandung, dari Tangerang, Iya. bahkan sampai Bekasi mungkin pasti Iya, ada. Bekasi ada. Itu jumlahnya berapa Kang yang muat di sini untuk camping ground? Mungkin sahabat santai keliling Saya punya kemarin rekomendasi tempat baru lah gitu saya untuk kemarin kita kelola hampir meeting dan 100 gathering. tenda itu 1000 ya. Di sini Pernah saya itu. 1000 pernah sahabat saya. pesantren keliling luar biasa di tempat Jadi yang kalau ini kalau luar biasa. secara apa namanya? Kalau secara tempat Kapasitas luas sih ya. ya, secara kapasitas memang kita lihat luas ya Kang ya, dengan fasilitas air nyaman, dingin, Ya. sejuk hawanya karena banyak besar pohon pinusnya besar-besar tadi Kang ya. Parkir luas juga Kang ya. Parkir luas. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih mungkin berkat doa dan dukungan dari semuanya. Masya Allah. Sampai hari ini Mabda mungkin baru usia 7 tahunan sekarang. 7 tahun sudah memiliki
17 hektar insya Allah, dan 5 hektarnya diperuntukkan untuk agrowisata ini, sekaligus untuk lahan beramal, berwisata, juga lahan untuk edukasi Kang ya. Siap. Masya Allah, luar biasa. Ada mungkin Kang yang perlu disampaikan lagi berkenaan dengan yang mungkin pengalaman atau yang harapan atau apa yang mungkin ada di Kang Uyung ingin sampaikan? Mungkin kalau saat ini ya, Iya. mudah-mudahan saya doakan bagi para donatur yang sudah memberikan kontribusi ini, mudah-mudahan bertambah berkah, Insya Allah, amin, amin. disehatkan dan Amin, dipanjangkan umur dan rizkinya ya. Amin, diluaskan rizkinya, rizkinya, berkah lagi rizkinya. berkahnya. Dan bagi saudara-saudara yang ingin lebih mengenal dekat tentang Mabda Islam Dengan Dengan agroparknya agroparknya. yang tempat yang luar biasa tadi Ya. indahnya, ya, silahkan berkunjung ke sini. silahkan sahabat pesantren keliling, kabarkan, siarkan, dakwahkan, karena ini bagian dari unit usaha pesantren yang akan menggerakkan dan menopang regulasi pergerakan pesantren Mabda Islam. Ya, Insya Allah. mungkin itu saja sih yang Iya, betul. mudah-mudahan banyak nilai-nilai bermanfaat, Insya Allah. karena mudah-mudahan saya juga bukan mengajak tidak baik ya. Iya, betul. Ini mengajak kan kebaikan, ada kebaikan. Iya. Gitu. Karena untuk mendakwahkan agama ini ternyata tidak harus menjadi seorang pendidik dalam tanda kutip, ustadz saja atau apa gitu ya. Tapi bisa lewat jalur seperti beliau yang luar biasa, energinya dalam arti waktu, pikiran, tenaga juga dicurahkan untuk bagaimana bisa bergerak dan bagaimana saya bisa berjuang dan memperjuangkan nilai syiar dakwah ini, terutama di Sukabumi ini, di pesantren Mabda Islam, lewat keahlian beliau tadi yang luar biasa. Kita tahu sahabat pesantren keliling bahwa beliau ini, Kang Uyung ini luar biasa bisa mengorganize dan mengupgrade bagaimana tempat yang indah ini makin indah, makin bermanfaat. Pinusnya yang hanya cuma pohon akhirnya menjadi tempat istirahat, ada cottage, ada villa, kemudian ada stable-nya untuk pelatihan kuda. Kudanya keren banget, gede-gede kan gitu kan ya, tinggi-tinggi dan luar biasa. Ada mini zoo di sini, ditambah perikanan, peternakan, perkebunan yang semuanya insya Allah tidak akan mengecewakan kepada semua saja sahabat yang ingin berkunjung ke Mabda Islam, terutama ingin sambil berwisata bersama keluarga dan sama rekan atau gathering apapun. Ini tempat yang recommended banget. Allahu Akbar. Kasih banyak Kang Uyung untuk semuanya. Insya Allah nanti semoga kita ngobrol sharing ini untuk menjadikan silaturahmi tambah erat, kemudian kita bisa sinergi. Selanjutnya banyak rekan-rekan ingin berbagi lagi ke sini dalam kebaikan. Terima kasih. Sama-sama Kang Uyung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.